Lu tahu nggak, ada satu sosok yang sampai hari ini dianggap sebagai hantu London. Dia adalah villain paling terkenal dalam sejarah yang identitasnya nggak pernah terungkap selama lebih dari 130 tahun. Namanya Jack the Ripper, London 1888. Di balik kemegahan era Victorian, distrik Whitechapel adalah teror bagi mereka yang terpinggirkan. Di ganggang gelap yang pengap inilah, sejarah mencatat teror yang tak pernah terpecahkan. Dunia mengenal sang pelaku sebagai Jack the Ripper, tapi bagi publik London saat itu dihantui. Teror Jack dimulai pada 31 Agustus 1888. Korban pertama, Mary Ann Nichols, ditemukan di Bucks Row. Dan hanya berselang 8 hari, Annie Chapman ditemukan di belakang sebuah rumah di Hanbury Street. Publik mulai bertanya-tanya, mengapa? Karena pola Jack yang ditinggalkan sangat presisi, seolah dilakukan oleh seseorang yang ahli anatomi atau dokter bedah. Di tengah kebingungan ini, muncul fenomena yang memalukan bagi penegak hukum. Polisi mulai menerima surat-surat yang mengaku sebagai pelaku. Salah satu yang paling ikonik adalah surat bertajuk Dear Boss. Disinilah nama Jack the Ripper pertama kali lahir. Polisi awalnya menganggap ini hanya parodi atau lelucon media, namun publik melihatnya sebagai kritik telak. Polisi dianggap sedang dipermainkan oleh Jack yang sengaja mengulur waktu. Kritik publik meledak ketika pada tanggal 30 September 1888, Jack melakukan sesuatu yang tak masuk akal. Double event. Dalam satu malam, 2 korban melayang di tempat berbeda. Pertama Elizabeth Stride di Berners Street, dan hanya berjarak 45 menit, Catherine Eddowes ditemukan di Mitre Square. London berubah jadi lautan protes. Polisi dikritik habis-habisan karena mereka sibuk mengejar satu kasus, sementara kasus baru terus muncul di depan hidung mereka. Muncul karikatur di koran-koran yang menggambarkan polisi sebagai orang buta yang sedang mencari hantu. Tekanan makin besar ketika surat From Hell dikirim bersama bukti nyata, sebuah pesan berasal dari Jack mungkin. Banyak yang salah kaprah bahwa semua korban Jack adalah perempuan senang-senang. Faktanya dari 5 korban utama, hanya 2 orang yang terbukti bekerja di jalanan, sementara yang lain adalah wanita biasa yang hanya mencoba bertahan, hidup di tengah kerasnya ekonomi. Tragedi ini mencapai puncaknya pada 9 November 1888. Korban terakhir, Mary Jane Kelly, adalah yang paling menyedihkan. Dia adalah wanita termuda, baru berusia 25 tahun, yang baru saja pindah ke London dengan impian memulai hidup baru. Berbeda dengan korban lain yang ditemukan di gang gelap, Mary Jane Kelly dihabisi di dalam kamar kontrakannya sendiri. Setelah kejadian Mary Jane Kelly, teror itu tiba-tiba berhenti. Jack seolah menguap di telan kabut. Ada ratusan teori. Apakah dia seorang dokter bangsawan, tukang roti yang membaur dengan kerumunan, ataukah dia seorang pendatang yang segera melarikan diri? Hingga hari ini, identitas aslinya mungkin akan tetap terkunci rapat di dalam tanah.